Di tengah dinamika perkembangan zaman dan derasnya arus informasi, semangat bela negara menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Bela negara tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban mempertahankan negara secara fisik, tetapi juga tercermin dalam sikap, perilaku, serta kepedulian setiap warga negara terhadap persatuan dan kesatuan. Melalui sosial eksperimen ini, kami ingin mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang makna bela negara, bagaimana sikap mereka terhadap isu dan berita viral yang berkaitan dengan bela negara, serta bentuk nyata bela negara yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kami melakukan wawancara kepada 5 responden di lingkungan sekitar sebagai upaya menggali pandangan masyarakat terkait kesiagapan bela negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, permisi Pak, mengganggu waktunya sebentar. Saya mau wawancara Pak terkait tugas pacar saya ke jaminan. Perkenalan dulu Pak, dengan Bapak siapa dan pekerjaannya apa? Bapak Andi Setiawan, pekerjaan pedagang. Iya, baik Pak. Saya mau wawancara sedikit Pak terkait kesiapsiagaan bela negara. Bapak tahu nggak ya, bela negara itu apa Pak? Bela negara kalau menurut saya adalah sikap dan tindakan setiap warga negara untuk menjaga keutuhan NKRI yang didasari rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara agar tidak terjadi terpecah belah. Oh iya, baik. Berarti kaitannya agar tidak terpecah belah ya Pak? Ya, Bapak tahu nggak Pak, isu-isunya sekarang itu tentang pinjol. Bapak tahu pinjol? Iya. Pinjol itu kan banyak data masyarakat yang diambil Pak, secara tidak tahu. Itu jadi terdaftar di pinjol, sedangkan masyarakat tidak pernah merasa mengajukan. Jadinya masyarakat itu terpecah, pikirannya itu terpecah. Mereka berpikir saya ini mengajukan data itu hanya saat mengurusi administrasi kependudukan, tapi kok bisa sampai ke pinjol? Apakah datanya bocor dari pemerintah atau bagaimana? Itu tanggapan jenengan bagaimana Pak? Kalau itu bocor dari pemerintah, saya tidak berani seudon ke situ. Tapi sekarang hacker kan juga semakin pintar, semakin canggih. Tapi apapun itu, kalau memang nanti terdapat data kita itu dipinjol, kita nggak usah panik, nggak usah takut. Nanti bisa kita laporkan ke OJK atau ke Kominfo, ada kok di Google itu. Iya. Baik. Lalu yang terakhir Pak, sikap bela negara apa yang bisa kita lakukan Pak terkait isu-isu pinjol tersebut Pak? Kalau yang berhubungan dengan pinjol ya, bela negaranya kan ini kan tidak harus secara militer. Bela negara bisa kita bijak secara finansial, taat hukum, taat aturan. Kalau misalkan nanti kita dihubungi pinjol dengan alasan data kita masuk ke pinjol, kita nggak usah panik, ya kita bisa lapor langsung ke pihak yang berwajib. Itu juga termasuk bela negara. Baik, terima kasih ya Pak, maaf mengganggu waktunya. Sama-sama ya. Terima kasih. Saya biasa dari perkenalan dari PNS dari 26. Saya perkenalkan diri Bu. Oh, saya tak Mas? Oke. Ya, nama saya Bu Esti Mas. Bu rumah tangga. Ini saya mau menanyakan pertama terkait apa yang Ibu ketahui mengenai pengertian bela negara. Bela negara ya Mas ya. Nek bela negara itu nek sak pengetahuanku Mas, no belani negara itu loh Mas, NKRI Cipta Tanah Air. Oh. Lalu apa ada yang diketahui terkait bela negara dan tanggapan Ibu? Oh nek di zaman-zaman ini Mas nek tak ketahui ku Mas yo nek isune ku saiki ki arek kaum muda mudi itu loh Mas, wis lali tradisi dan budayane Indonesia Mas. Misalnya tak contohnya arek zaman saiki itu loh Mas, kok seneng-senengane HP-an tok, ora iso basa Jawa, terus ra iso ngerti tradisine wong Jawa, yo menari-menari. Saiki arek jigran nyanyi hewes-hewes ngene ku lho Mas. Lalu contoh sikap seperti apa yang bisa kita implementasikan sehari-hari terkait bela negara? Oh, nek itu tak dipik nang anakku Mas, nek anakku tak uji Mas, biar kita tanah air Mas, yo serga belajar ning sekolah, rajin belajar, istilahnya dia juga Mas dia ngerti masa depan. Terusan Mas, anak-anak saya kiku tak ajari membatasi HP media sosial, biar dia iku ngerti cerita-cerita juga Mas tentang riwayatnya Indonesia ngono lho Mas. Oke Ibu, terima kasih buat tanggapannya. Sama-sama Mas. Di sini saya sudah bersama salah satu mahasiswa ITS, yaitu adalah Muhammad Ghazali.
Halo, saya Muhammad Ghazali, mahasiswa Desain Interior ITS Angkatan 23. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu adalah menurut Anda apa yang dimaksud dengan bela negara? Menurut saya pribadi, bela negara itu adalah di mana kita harus menjaga keutuhan suatu negara, menjaga kedaulatan bagaimana suatu negara, sikap kita untuk menjaga agar suatu negara dapat bisa tetap bersatu. Oke, selanjutnya bagaimana menurut Anda kondisi geopolitik di Indonesia kini? Untuk saat ini seharusnya Indonesia tuh tetap berada di posisinya yaitu non-blok atau tidak berpihak pada sisi manapun, agar tidak terpengaruh oleh dari pihak manapun, tetap berpegang teguh pada posisinya itu non-blok. Terus kemudian diperlukan juga fokus terhadap ekonomi karena Indonesia saat ini kan juga kondisi ekonominya sedang tidak baik-baik saja gitu. Setuju saya. Untuk selanjutnya, bela negara seperti apa yang bisa kita lakukan dalam situasi dan kondisi negara saat ini? Sebagai masyarakat Indonesia tentunya pastinya kita harus saling toleransi. Gimana caranya biar politik di Indonesia ini benar berjalan sesuai yang seharusnya, yaitu tetap mementingkan profesionalitas, integritas di lingkup kecil dulu lah, di lingkup masyarakat sekitar gitu sih. Baik, karena mungkin seperti itu. Terima kasih atas waktunya Mas Ghazali. Sama-sama. Ya Dinda, jadi di sini saya meminta izin untuk mewawancarai Mbak sebagai salah satu masyarakat yang ada di sekitar Surabaya ini. Oke Mbak, perkenalan dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ratna. Saya karyawan dari toko ini. Oke, jadi kita mau tanya langsung bagaimana pendapat Mbak mengenai apa sih itu bela negara Mbak? Kira-kira Mbak bisa nggak menjabarkannya? Menurut saya sih bela negara itu bisa dilihat dari sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan pada NKRI berdasarkan Pancasila. Iya, oke, benar Mbak. Jadi memang benar kalau itu salah satu kedaulatan yang ada di Indonesia. Nah, terus Mbak, ini kan banyak beberapa berita atau isu yang ada di masyarakat. Kira-kira Mbak pernah mengetahui nggak tentang isu tersebut? Banyak orang yang pernah bilang sih ada isu tentang MBG. Ya, benar Mbak. Yang dananya itu sering dihambur-hamburkan gitu. Oke. Tapi menurut saya itu adalah hasil yang lebih efisiensi sih daripada uang yang dibuat korupsi. Oke, benar Mbak. Jadi memang isu itu pasti ada pro dan kontranya. Nah, sebagai salah satu contohnya Mbak Ratna ini sudah paham dan mengetahui bahwa isu itu sebenarnya benar dan baik, dan asal kita bisa menfilter bagaimana isu itu bisa ada di masyarakat. Oke Mbak, satu lagi yang terakhir. Nah, menurut Mbak bagaimana cara Mbak sebagai warga negara untuk membela negara kita yaitu Indonesia? Yang pertama sih tidak menyebarkan hoax, terus tidak menyebarkan isu-isu atau komen yang negatif. Kalau bisa sih lebih sering ke menjadi warga yang baik buat negara gitu aja sih. Mantap. Oke, siap Mbak. Jadi itu teman-teman adalah salah satu pesan dari Mbak Ratna sebagai salah satu masyarakat yang ada di Indonesia dan khususnya ada di Surabaya. Oke, sekian aja dari kami. Terima kasih. Halo, saya Adriana dari Moko, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 27 golongan 3 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Halo Ibu, menurut Ibu apa yang dimaksud dengan bela negara dan mengapa bela negara itu penting? Bela negara itu adalah usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, dan itu sangat penting karena negara yang berdaulat itu juga nanti akan berdampak pada kehidupan kita di dalam bernegara. Oke, kemudian bagaimana tanggapan Ibu terhadap berita yang viral tentang isu bela negara seperti hoax, intoleransi, dan lain-lain? Ya, hal-hal negatif yang akan mempengaruhi bela negara itu sebaiknya dihindari demi terwujudnya NKRI
Dan terakhir, menurut Ibu, untuk bela negara yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Sebagai warga negara ya kita bisa melakukan hal-hal kecil saja yang sehari-hari bisa kita terapkan, misalnya disiplin dalam bekerja, kemudian disiplin dalam bertetangga, juga punya sifat gotong royong sehingga saling peduli terhadap tetangga sekitar, sehingga jika ada hal-hal yang mengganggu bisa kita atasi bersama. Itu adalah wujud kecil dari keseharian dalam rangka bela negara. Ya, makasih Bu. Nah, Berdasarkan hasil wawancara, beberapa masyarakat yang kami temui telah memahami betapa pentingnya sikap bela negara dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kedaulatan bangsa agar Indonesia tidak terpecah belah dan tetap menjadi satu kesatuan. Selain itu, kondisi geopolitik global dan berbagai isu yang berkembang diharapkan tidak menjadi pengaruh negatif yang dapat menyesatkan masyarakat. Disinilah pentingnya setiap individu untuk mampu menyaring informasi serta menjaga diri dari pengaruh luar yang berpotensi merusak ideologi bangsa dan kondisi mental masyarakat Indonesia. Melalui kesadaran bersama, bela negara dapat diwujudkan dalam tindakan sederhana seperti menjaga toleransi, menaati hukum, bekerja dengan jujur, serta berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Dengan demikian, kesiagapan bela negara bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video sosial eksperimen kami. Bersama kita jaga Indonesia demi bangsa yang kuat dan berdaulat.